Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Perkenalkan, kami kelompok yang akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul English New Text Summarization Using Multilingual T5 dan menggunakan Transformer. Proyek ini membangun sistem atraktif summarization artikel berita bahasa Inggris menggunakan model MT5 5 small yang di fine tune pada 15.000 sampel artikel berita. Saya Alexander Zevano Alenet Andiko dengan NIM 23K10028 dan teman-teman saya. Saya Marcelino Berlianta, Asa Pramuditya Putra dengan NIM 23K10067. Saya Nicholas Adrianara dengan NIM 23K10052. Baik, sebelum masuk ke isi, kami ingin menyampaikan pembagian tugas dan deklarasi penggunaan AI. Saya Alexander bertanggung jawab pada bagian data dan pre-processing meliputi eksplorasi dataset, pre-processing dan tokenisasi. Dan Marcelino menangani bagian arsitektur dan training termasuk load model MT5. Dan juga ada fine tuning dan konfigurasi hyperparameter. Untuk Nicholas bertanggung jawab pada evaluasi dan kesimpulan. Kami juga mendeklarasikan bahwa Claude dan ChatGPT digunakan sebagai asisten debugging dan brainstorming. Namun seluruh kode dipahami dan dieksekusi sendiri oleh anggota kelompok. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang. Mengapa kita perlu peringkasan otomatis? Volume berita online saat ini tumbuh sangat cepat sehingga sulit dikonsumsi manusia secara efisien. Sebagai contoh, seorang pembaca tidak mungkin membaca puluhan artikel panjang dalam sehari. Maka dari itu, diperlukan sistem yang mampu merangkum artikel panjang menjadi ringkasan padat secara otomatis. Solusinya adalah pendekatan abstraktif summarization berbasis transformer yang mampu menghasilkan ringkasan bergaya manusia, bukan sekedar mengutip kalimat dari teks asli. Pendekatan kami adalah fine tuning model MT5 yang sudah pre-trained lalu diadaptasi untuk tugas sek-to-sek pada dataset berita berbahasa Inggris. Sekarang saya jelaskan bagian yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu pemrosesan teks. Langkah pertama yang kami lakukan adalah pre-processing data. Kami menghapus baris dengan nilai 0, memfilter artikel yang terlalu pendek yaitu di bawah 50 karakter, kemudian mengambil 15.000 sampel secara acak dengan sheet 42 agar hasilnya reproducible. Selanjutnya, untuk tokenisasi kami menggunakan sentence piece dengan metode subword BPE. Metode ini efektif menangani kata-kata yang tidak dikenali atau out of vocabulary. Pajak input dibatasi maksimal 512 token dan target ringkasan maksimal 128 token. Pendekatan ini sangat efisien untuk konteks multilingual seperti model MT5. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Marcelino untuk menjelaskan bagian arsitektur dan training. Oke, baik. Saya akan menjelaskan desain arsitektur model yang kami gunakan. Model MT5 bekerja dengan arsitektur encoder-decoder. Encoder bertugas memproses teks artikel menggunakan mekanisme self-attention untuk menghasilkan representasi kontekstual dari keseluruhan artikel. Kemudian, decoder menggunakan cross-attention ke hasil encoder untuk mengenerate ringkasan secara token per token. Kami memilih MT5 karena 3 alasan utama, yaitu yang pertama, dia sudah pre-trained secara multilingual. Lalu yang kedua, ia memang dirancang khusus untuk tugas sek-to-sek, seperti summarization. Lalu ada yang ketiga, model ini bisa di-fine-tune, bahkan dengan data yang terbatas. Model yang kami load menggunakan kode berikut. Lalu untuk implementasinya, 15.000 sampel yang sudah di pre-proses dibagi ke dalam train, validation, dan test set. Dari sisi hyperparameter, kami menggunakan 3 epoch. Batch size 16, learning rate 5E, 5, dan seed 42. Proses training memanfaatkan library Hugging Face Transformers dengan sek-to-sek trainer yang memudahkan manajemen training loop secara otomatis. Hardware yang kami gunakan adalah GPU RTX 4050 dengan VRAM-nya 6,4 GB. Dengan konfigurasi ini, proses training berjalan cukup efisien.
Selanjutnya saya serahkan ke Nicholas untuk membahas hasil evaluasi. Oke, terima kasih Marcelino. Saya Nicholas. Lalu saya akan memaparkan hasil evaluasi model yang kami gunakan menggunakan metrik ROGUE. ROGUE atau Recall Oriented Understudy for Gisting Evaluation. Ini adalah metrik standar untuk mengevaluasikan kualitas ringkasan. Hasilnya adalah ROGUE 1 kami mencapai 40%, yang artinya 40% ini unigram atau kata tunggal dari referensi berhasil ditangkap oleh model. Untuk ROGUE 2 ini mencapai 21%, yang mengindikasikan koherensi atau lokal atau bigram yang cukup baik. Dan ROGUE L itu mencapai 38%. Ini menunjukkan bahwa urutan kata dalam ringkasan relatif terjaga. Lalu skor-skor ini kompetitif untuk model MT5 small pada domain berita. Lalu ini perlu dicatat bahwa ROGUE ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, matriks ini tidak mengukur makna semantik secara mendalam. Lalu sebagai ilustrasi, model kami mampu mengompresi artikel dari 63 kata menjadi 17 kata atau sekitar 27% dari panjang hasilnya. Lalu yang terakhir, untuk kesimpulan dari proyek kami ini, kami berhasil membangun pipeline NLP yang lengkap, lalu mulai dari preprocessing, tokenisasi, fine tuning hingga evaluasi. Hasil ROGUE yang kami capai, ROGUE 1 sebesar 40,45%, lalu ROGUE 2 sebesar 21,27%, dan ROGUE L sebesar 38,44%. Sistem kami ini juga responsif dengan tingkat kompresi sekitar 30%. Adapun keterbatasan yang kami akui, yang pertama itu data kami terbatas, hanya 15.000 sampel, lalu kapasitas MT5 small ini yang relatif kecil, serta evaluasi yang belum melibatkan human evaluation. Kedepannya kami melihat potensi pengembangan seperti eksplorasi IndoBART atau IndoT5, penggunaan BERT score untuk evaluasi semantik yang lebih baik, serta deployment via Fast API atau Streamlit. Oke, sebelum saya akhiri, di sini kita akan mendemokan bagaimana sistem kami bekerja. Ya, jadi untuk demonya ini kita anggap saja kita sudah menemukan sebuah artikel. Nah, lalu di dalam sel 15 ini kita coba anggap saja ini kita sudah menemukan artikel The Indian government announced bla 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 dan segala macam. Lalu untuk dengan kita mengeran ini, maka secara otomatis ini akan membuat ringkasan yang mengkompres dari 63 kata menjadi 17 kata. Yang itu dan itu 27% dari panjang kata yang asli. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Alexander Zivano Ariel Andiko dengan NIM 23K10028. Saya Marcelino Perlianta dengan NIM 23K10067. Dan saya Nicholas Adriantara dengan NIM 23K10052. Kami Mengucapkan ucapkan terima kasih. terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.